Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Swastiastu. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agra dan bersama rekan saya Teh Dera akan menjelaskan mengenai PPDB SMA Negeri 2 Singaparna tahun ini. Nah, untuk tahapan dan persyaratannya apa saja sih? Simak video ini baik-baik ya. Nah, sekarang kita sedang bersama Bapak Wakasih Kesiswaan SMA Negeri 2 Singaparna. Baik Pak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, terima kasih Kak Agra Sama, Pak. dan Kak Dera ya. Mudah-mudahan podcast kita kali ini adalah ajang informasi ya untuk PPDB tahun 2022 ini ya, dan mudah-mudahan menjadi informasi terhadap masyarakat ataupun peserta didik baru yang akan masuk ke SMA Negeri 2 Singaparna ya. Ya, Pak, betul sekali. Oke, ya perkenalkan nama saya Taufik Hidayat Hadiansyah. Di sini saya sebagai di SMA Negeri 2 Singaparna, saya sebagai Wakasek Kesiswaan, dan basic untuk mengajar saya mengajar mata pelajaran PJOK atau olahraga. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang kita perbincangkan atau kita bicarakan dan juga ditanyakan terkait PPDB ini. Ada, Agra? Pak. Oh ya, silakan. Untuk persyaratan PPDB kan mungkin banyak sekali Pak, bisa Ya. dijelaskan untuk agar adik-adik yang mau mendaftar di SMA Negeri 2 Singaparna bisa mengerti apa yang harus persyaratan tersebut Pak. Oke. Nah, untuk persyaratan PPDB ya, yang paling utama adalah akun ya. Jadi pastikan peserta didik baru itu harus sudah mempunyai akun ya, supaya bisa mendaftar. Tindak lanjut untuk mendaftar ya, itu dengan akun. Dan selanjutnya setelah ada akun, pastikan peserta didik tersebut sudah mengupload nilai ya. Mengupload nilai apa? Nilai rapot ya. Nilai rapot oleh SMP-nya masing-masing atau sekolah asal ya. Nah, setelah mengupload nilai itu, syarat yang selanjutnya itu ada persyaratan umum dan ada persyaratan khusus ya. Nah, persyaratan umum diantaranya adalah satu, ijazah. Apabila ijazah belum ada, karena kemungkinan belum menerima ijazah ya, ada surat keterangan lulus. Nah, kalau surat keterangan lulus masih belum ada, itu bisa menggunakan nomor peserta ujian yang kemarin sudah dilaksanakan mungkin oleh SMP ya, atau MTS ya. Nah, itu. Nah, yang kedua adalah kartu keluarga ya, itu kartu keluarga. Selanjutnya KTP orang tua, dan selanjutnya adalah pertanggungjawaban mutlak orang tua atau STPJM ya, itu yang harus ditandatangani di atas materai terkait keabsahan persyaratan yang dilampirkan nanti. Itu persyaratan umum ya. Dan untuk persyaratan khusus itu bisa melampirkan kartu ya. Kartu itu untuk jalur KTM nanti bisa melampirkan kartu, misalkan kartu KIP, terus KKS, KIS ya, kartu beras murah, banyaklah kartu-kartu yang lainnya untuk jalur KTM. Selanjutnya untuk prestasi kejuaraan itu melampirkan sertifikat hasil perlombaan kejuaraan ya. Itu maksimal 5 tahun untuk sertifikat tersebut dan minimal 6 bulan untuk sertifikat tersebut. Dan ada juga yang jalur perpindahan orang tua nanti. Itu persyaratan khususnya bisa dilampirkan dengan surat perpindahan tugas atau surat mutasi, baik orang tuanya sebagai PNS, pegawai BUMN atau karyawan swasta ya, bisa melampirkan itu. Ataupun ada jalur anak guru ya, anak guru baik guru PNS ataupun non PNS, itu dilampirkan dengan SK dan surat sertifikat pendidik. Itu ya diantaranya persyaratan seperti itu, Agra dan Dera ya. Nah, apalagi kira-kira? Oh iya Pak, kan ada tetangga aku nih baru Ya. 6 bulan di sana, tetangga baru. Nah kakaknya belum diganti gitu, belum baru lagi, gimana masih bisa atau enggak? Atau nunggu yang baru Ya. dulu? Ya, oke. Dalam peraturan PPDB ya, kakak itu harus sudah terbit 1 tahun sebelum PPDB dimulai ya. Nah, artinya ketika sekarang kita bulan 6 nih, bulan Juli ya, bulan Juni apa? Sekarang Juni, Bulan Pak. 6 ya. Sekarang Juni. Oke, nah itu. Nah, apabila
kakak tersebut di bulan Juni di tahun 2021 ya. Sekarang kan bulan Juni tahun 2022, maka itu sudah dinyatakan 1 tahun ya berdomisili di tempat itu dan kakaknya sudah 1 tahun artinya. Tetapi apabila dalam kakak tersebut titik mangsanya 8 atau bulan 8 atau Agustus 2021 kurang dari setahun artinya kalau sampai sekarang ya. Nah seperti itu untuk persyaratan kakak. Adapun misalkan bila terjadi seperti ini, bertambahnya anggota keluarga baru, misalkan orang tuanya mempunyai anak baru atau melahirkan ya, otomatis terjadi perubahan pada kakak. Nah kalau yang seperti itu bisa dilampirkan dengan surat keterangan dari RT RW dan dilegalisir oleh kelurahan itu ya. Itu baik yang bertambah anggota baru ataupun perpindahan ataupun keluar dari kakak tersebut karena menikah kakaknya misalkan ya, kakak si anak tersebut ya. Nah itu untuk yang persyaratan kartu keluarga ya, seperti itu. Tapi Pak, untuk jadwal PPDB tahun ini kapan Pak? Untuk jadwal ya, kita harus ketahui bersama ya, jadwal PPDB itu dimulai dari tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 10 itu untuk tahap 1 ya. Dan sedangkan untuk tahap 2 PPDB itu dibuka pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 Juni ya, itu jadwalnya. Oh ya, pada tahap 1 dan tahap 2 ada jalur apa aja ya? Ya, di tahap 1 itu ada beberapa jalur ya. Tahap 1 itu ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan orang tua, dan juga ada jalur prestasi. Nah, untuk afirmasi, ada apa saja di afirmasi itu? Di afirmasi ada jalur KETM. Nah, yang tadi persyaratan khususnya itu adalah kartu KIP, KIS, KKS, dan sebagainya, kartu-kartu tersebut ya. Nah, yang selanjutnya ada jalur perpindahan orang tua. Perpindahan orang tua yang seperti Bapak jelaskan tadi, untuk syaratnya adalah SK atau surat tugas perpindahan orang tua. Nah, ada lagi ABK atau CIBI ya. Nah, itu yang selanjutnya adalah anak guru ya. Itu di luar afirmasi, itu sudah anak guru, berbeda lagi ya. Anak guru dibuktikan dengan SK ataupun surat tugas ya, dan juga sertifikat pendidik. Nah, selanjutnya ada jalur prestasi. Prestasi terbagi dua, ada prestasi rapot dan maksudnya ada prestasi akademik dan juga ada prestasi non akademik atau kejuaraan ya. Prestasi akademik itu adalah prestasi rapot. Prestasi kejuaraan adalah prestasi yang kejuaraan ya, seperti begitu, lomba misalkan dalam olahraga karate, silat, sepak bola, nah sebagainya gitu ya. Itu mungkin ya untuk tahap 1. Dan tadi mempertanyakan untuk tahap 2-nya ya. Di tahap 2 itu ada jalur zonasi. Nah, jadi kita itu terbagi 2, 50% untuk tahap 1, 50% untuk tahap 2. Tapi yang 50% di tahap 1 itu dibagi menjadi beberapa persen lagi ya, di jalur-jalur yang tahap-tahap yang tadi ya. Nah, itu. Nah, sementara di tahap 2 itu mutlak jalur zonasi sebanyak 50% itu di tahap 2. Itu Dera dan Agra. Untuk prestasi rapat Pak, apakah ya terkait dengan jalur zonasi atau tidak Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, Pak. Nah, untuk prestasi rapot khusus bagi yang akan mendaftar prestasi rapot itu zonasi memang ada ya, tapi itu adalah tahapan apabila nilai rapot tersebut sama. Contoh seperti ini, calon peserta didik A mendaftar ke SMA Negeri 2 Singaparna, nilainya misalkan 450 ya. Calon peserta didik B mendaftar ke SMA Negeri 2 Singaparna dengan jumlah nilai 450 sama. Nah, untuk yang si A tadi domisilinya di zona C, zona kita SMA Negeri 2 Singaparna ya. Sementara zona yang pendaftar B tersebut tadi ya,
itu di luar zona, maka nanti zona tetap akan berpengaruh terhadap pendaftaran tersebut di prestasi raport dengan nilai sama tetapi zonanya yang dilihat. Lebih dekat ke SMA yang dituju, maka cenderung akan Diterima. lebih menguntungkan. Yang ketiganya adalah usia. Ketika zonanya sama, nanti usia, nilai rapotnya sama, zonanya sama, tetap dibandingkan lagi dengan yang ketiga yaitu usia. Usia peserta didik gitu. Iya, peserta didik. Jadi lebih tua itu lebih menguntungkan. Nah, daerah sama Agra ini tuan mana kira-kira? Daerah. Kalau masalah seperti itu ya, kalau dalam PPDB berarti ingin tua ya. Nah, tapi kalau dalam keseharian pasti ingin muda ya. Maksimalnya umur berapa sih Pak? Maksimalnya umur 21 tahun. Ya. Jadi pendaftar yang lulus di tahun kemarin juga itu masih bisa daftar di tahun sekarang. Jadi Nah, tidak mempengaruhi Pak. Tidak mempengaruhi. Adapun akunnya, kalau yang lulus di tahun ini akunnya dari SMP ya, sekolah asal kan. Nah, kalau misalkan yang lulus di tahun kemarin itu kan nggak dikasih akun tuh sama SMP-nya, itu bisa meminta langsung ke KCD, help desk di KCD ya. Nanti akan diberikan langsung akun baru untuk si calon peserta didik yang lulus di tahun sebelumnya, seperti itu. Ya. Pak, untuk kriteria prestasi kejuaraan dan Ya. kategorinya bagaimana saja yang untuk pramuka atau keagamaan gitu Pak? Oke, untuk kategori ya, kriteria ya prestasi kejuaraan itu berdasarkan capaian kejuaraan dalam berbagai bidang, terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama itu ya. Nah, diperhitungkan jadi salah satu jenis dari cabang atau bidang kejuaraan yang diperoleh. Diutamakan prestasi yang berjenjang. Jadi prestasi yang berjenjang itu lebih utama daripada yang tidak berjenjang. Adapun kategorinya kejuaraan yang berjenjang itu ada contoh misalkan yang kita ketahui dan kita sering ikuti nih di SMA ada juga ya, KOSN itu, terus FLS 2N itu ya, terus ada LCSPN atau Lomba Cipta Seni Pelajar Indonesia ya. Ada juga kuis Ki Hajar Dewantara ya, terus lomba motivasi belajar mandiri, terus lomba karya jurnalistik siswa, terus lomba cipta puisi, dan masih banyak lomba cipta lagu dan sebagainya. Itu kriterianya seperti itu ya. Jadi diutamakan yang berjenjang, tetapi bukan berarti yang tidak berjenjang juga tidak bisa masuk, bisa saja gitu, tapi diutamakan yang berjenjang gitu. Ternyata banyak juga ya Pak ya. Iya, betul. Izin bertanya lagi Pak, Iya, apakah iya. prestasi dalam kepramukaan kan banyak nih dari adik-adik dari SMP yang mungkin Iya. prestasinya dari kepramukaan, apakah bisa dilampirkan? Iya, betul. Yang dari kepramukaan itu sangat bisa Oh, bisa. ya. Terutama dalam prestasi ini kan ada beberapa kategori dan juga nantinya dilihat dari penskoran ya. Jadi Agra dan juga daerah nanti bisa lihat dari juara internasional, juara nasional, juara tingkat provinsi, juara tingkat kabupaten, itu ada skor-skornya tersendiri ya. Sama halnya di dalam kepramukaan, pramuka juga masuk, itu bisa dilampirkan dengan sertifikat tadi ya. Ada yang dilaksanakan tingkat kabupaten, laksana, bantaran dan sebagainya gitu. Ada juga bahkan yang di tingkat Garuda itu lebih tinggi ya. Nah, itu bisa dilampirkan dalam kepramukaan. Dan juga bukan hanya dalam kepramukaan, Agra dan juga daerah ya. Di keagamaan juga tahfidz itu masuk. Tahfidz ya. Dengan kategorinya itu tahfidz Quran itu untuk jumlah 11 sampai 30 juz itu setara dengan prestasi satu tingkat internasional. Itu ya. Jadi Nah, cukup tinggi ya Pak ya? sangat tinggi sekali. Agra ataupun daerah bisa nggak tuh satu juz saja itu harus bisa ya. Dan program kita juga nanti ya ketika sudah masuk SMA Negeri 2 Singaparna, meskipun kita bukan sekolah Islam, tapi kita juga akan mencoba mengarah kepada menggali potensi peserta didik. Siapa tahu lulus dari sini
bisa tahfiz Quran, bisa menghafal Quran. Nanti bekerja samalah dengan ekstrakurikuler Irma ya, ada ya di kita ya. Oh ya Pak, untuk kan sekarang ada prestasi literasi nih. Ya. Itu kayak gimana aja sih Pak maksudnya? Untuk prestasi literasi ya, prestasi literasi itu adalah seperti misalkan prestasi literasi West Java Leader Reading Challenge atau WJLRC itu ya. Itu berupa piagam penghargaan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Itu diberi skor setara dengan kejuaraan sesuai dengan wilayah yang memberikan piagam ya. Seperti itu. Jadi disesuaikan nanti kejuaraannya setara dengan wilayah mana yang memberikan piagam. Artinya tingkat mana yang mereka ikuti itu ya. Itu ada juga literasi ya seperti itu. Ya. Siap. Udah cukup? Cukup. Ya cukup ya. Dan ini podcast ini mungkin terbatas juga, tetapi untuk mudah-mudahan acara-acara seperti ini yang dilaksanakan oleh Jurnalistik Multimedia SMA Negeri 2 Singaparna ya bisa memberikan informasi-informasi apa saja gitu ya terkait pengembangan sekolah terutama dalam PPDB ini ya. Mudah-mudahan para masyarakat yang akan mendaftarkan anaknya ataupun para calon peserta didik SMP yang akan mendaftarkan diri ke SMA Negeri 2 Singaparna, mudah-mudahan setelah menonton podcast ini ada gambaran-gambaran ya. Dan kita juga pendaftaran ini dilaksanakan alurnya secara online dan offline ya. Gitu. Online itu seperti apa? Online bisa dilaksanakan dari sekolah asal didaftarkan orang operatornya ya. Atau juga dilaksanakan secara mandiri oleh calon peserta didik atau orang tuanya di rumah misalkan. Ada juga secara offline. Nah, kami juga kita di sini membentuk panitia PPDB tingkat satuan pendidikan di SMA Negeri 2 Singaparna. Jadi jangan khawatir untuk para peserta didik yang terkendala pendaftaran di sekolah asalnya ataupun secara mandiri terkendala, datang saja langsung ke SMA Negeri 2 Singaparna untuk mendaftarkan. Kami panitia panitia PPDB SMA Negeri 2 Singaparna akan membantu proses pendaftaran. Yang terpenting adalah satu, akunnya sudah didapatkan. Begitu ya. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya untuk Bapak untuk mengisi podcast kali ini. Ya, terima kasih juga Agra dan Dera ya untuk acara podcast ini. Mudah-mudahan sekali lagi memberikan informasi terhadap masyarakat dan tidak lupa Jurnalistik Multimedia SMA Negeri 2 Singaparna semakin maju ya. Ya. Sekian dari kami tentang informasi PPDB. Semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin mendaftarkan diri ke SMA Negeri 2 Singaparna. Semangat untuk adik-adik untuk melengkapi persyaratan dan kebutuhan pendaftar lainnya. Kami tunggu kehadirannya di SMA Negeri 2 Singaparna. See you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.